Jadi memang begitu menarik ya untuk melihat bagaimana pergerakan pasar keuangan domestik karena memang faktor eksternal ini masih menjadi tolak ukur yang begitu kuat dalam bagaimana pergerakan emerging markets, financial market terutama di Indonesia sendiri ya. Kalau kita lihat kemarin itu terjunnya begitu dalam Iya. ya Syafinas di 2,14 dan memang harapannya para pelaku pasar di hari ini akan ada kabar baik di mana pembukaan perdagangan tadi pagi memang kan menguat begitu signifikan, Iya. sempat di level tertingginya menembus kembali ke level 6.700 namun ternyata energinya habis Syafinas ya di perdagangan sesi 1 akhirnya harus ditutup di 0,21%. Analisa Anda seperti apa pergerakan yang terjadi di pelemahan 2 hari ini? Iya, jadi kalau kita lihat memang dari kemarin pemirsa dan juga Ade, IHSG ini kemarin berdarah, semua orang Berdarah. kelabakan panik karena ini menjadi keterpurukan paling tinggi yang dialami IHSG sejak awal tahun 2023 yaitu melemah di angka 2,14%. Ini akibatnya apa? Akibat dari sentimen negatif yang datang dari Amerika Serikat di mana perbankan-perbankan yang memang mungkin kapitalisasi pasarnya tidak terlalu besar di Amerika Serikat, tetapi ini adalah wujud nyata dari kebijakan The Fed yang sangat ketat sehingga sudah mulai membuat kinerja-kinerja dari para Jadi perbankan terganggu. sedikit terhambat, Ya. sedikit terganggu, bahkan akhirnya kolaps dalam waktu yang sangat singkat ini. Sehingga kalau kita lihat hari ini sempat dibuka dengan adanya penguatan ataupun tampak seperti ada optimisme, tetapi ternyata energi tersebut tidak berlangsung lama karena di sesi 1 hanya menguat 0,62% dan akhirnya ditutup melemah Melemah. 0,21% hingga akhir sesi. Kalau kemarin yang menjadi pemberatnya itu adalah perbankan, tapi di sesi 1 perbankan ini sempat cukup ciamik, cukup bisa membantu IHSG. Di hari Tetapi ini ya. yes, di hari ini. Tetapi ternyata sampai dengan akhir sesi 2 perbankan masih belum bisa membantu banyak terhadap pergerakan IHSG hari ini. Dan bursa global terutama Amerika Serikat juga sebenarnya dikala IHSG turun mereka tuh sedang bangkit karena tadi ya meredanya kekhawatiran pasar mengenai krisis SVB yang sebenarnya juga sudah di bail out oleh The Fed, lalu juga inflasi Amerika Serikat yang sudah mulai melandai, tetapi memang bagusnya atau kinclongnya Wall Street hari ini atau kemarin tidak bergerak sama dengan IHSG hari ini, sehingga akhirnya ya bisa dilihat hari ini IHSG ditutup di level 6.628 bahkan lebih rendah daripada level pembukaan hari ini di 6.641. Jadi melemah 0,21% ya di akhirnya walaupun tadi juga ada begitu banyak harapan namun seperti yang tadi Anda bilang tenaganya tidak cukup nih ya untuk menguat sampai awal dan memberikan harapan karena kemarin juga sudah anjlok yang paling dalam selama 2023 ya Sepanjang Syafinas. tahun 2023 ini Di adalah dua- penurunan terdalam. di 2,14%. Ternyata imbas dari kolapsnya Silicon Valley Bank, Signature Bank, dan Silvergate Bank ini ternyata juga mungkin dampak psikologisnya juga begitu kuat ya terhadap pelaku pasar. Jadi langsung ada fast reaction yang kemudian juga menjadi net selling tersendiri dan juga berdampak ke pasar domestik Yes, kita. betul Lalu sekali. bagaimana sih sebenarnya kalau misalnya bisa dielaborasi lebih lanjut mungkin Syafina, sebenarnya perbankan Amerika Serikat kolaps, tapi di satu sisi The Fed juga masih akan hawkish. Bagaimana nih dampaknya ke depannya terhadap pergerakan IHSG yang kita lihat memang beberapa bulan pertama di Januari ini sudah begitu sideways dengan cenderung trennya penurunan. Iya, kalau misalkan kita lihat dengan adanya perbankan Amerika Serikat yang kolaps ini dan juga data inflasi Amerika Serikat, seharusnya ini bisa menjadi sinyal ataupun aba-aba bagi pasar karena bisa jadi The Fed akhirnya tidak lagi akan hawkish. Karena apa? Karena apa yang terjadi pada SVB ini adalah bentuk dari ketatnya kebijakan The Fed dalam menaikkan suku bunga. Ternyata imbasnya langsung ke perbankan mereka Imbasnya ya, ke perbankan dan mereka sendiri langsung merasakan itu. Tetapi kelabakan. di situ sisi kita lihat inflasi Amerika Serikat sudah melandai juga kan. Nah harusnya ini bisa menjadi rem untuk The Fed untuk tidak lagi semakin hawkish. Ya. Tetapi ini juga bertolak belakang dengan apa yang menjadi tujuan dari The Fed yaitu untuk bisa mencapai target inflasi di 2%. Sehingga sebenarnya ini menjadi yang kita lihat menjadi dilema besar ya Dilema. untuk The Fed. Apakah kita masih akan harus hawkish terus ke depannya? Ketika hawkish mungkin akan lebih banyak lagi bank-bank yang berguguran. Jadi ini dilema yang masih akan kita nantikan pada pertemuan FOMC pada tanggal 21 dan 22 Maret di bulan ini. Apakah masih akan hawkish ke depannya atau tidak. Tetapi yang pasti adalah pemirsa, dalam negeri menanggapi hal ini disampaikan juga oleh Koordinator Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia, John Tambunan, mengklaim bahwa sentimen SVB ini tidak berdampak besar bagi pasar modal Indonesia. Dan OJK pun mengklaim hal yang sama, agar para pelaku tidak perlu cemas terhadap hal tersebut. Apalagi industri perbankan dalam negeri ini tidak memiliki hubungan bisnis sebenarnya dengan SVB, baik facility line ataupun investasi,
pada produk sekuritas dari SVB. Selain itu, berbeda dengan SVB ataupun perbankan lainnya yang ada di Amerika Serikat, perbankan di Indonesia ini tidak memberikan kredit dan investasi kepada perusahaan teknologi Betul, startup ataupun kripto. betul. Jadi di satu sisi itu bisa dikatakan perbankan Indonesia masih jauh lebih aman. Dan something yang relieving juga untuk mengetahui bahwa direct impact-nya tidak ada ya Tidak daripada ada. kolapsnya 3 bank Amerika Serikat ini terhadap pasar keuangan Mungkin di apa yang Indonesia. terjadi kemarin itu adalah ya Psychological effect iya, dari pelaku pasar suddenly aja sendiri. semua jadi Ya, panik, jadi wajar akan ada outflow yang begitu besar kemarin ya. sehingga pelemahannya juga cukup dalam. Dan kalau misalkan kita berbicara tentang rilis data Amerika Serikat, juga Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat melaporkan inflasi Februari sudah berada di angka 6%. Ini lebih rendah dari bulan Ya. sebelumnya di angka 6,4%. Dan inflasi intinya juga sudah turun. Sekarang jadi di 5,5% per Februari 2023 dari sebelumnya di Januari di 5,6%. Jadi pelaku pasar kini semakin yakin The Fed akan menaikkan suku bunganya pun menjadi 25% aja. Kalau sebelumnya kan ada keyakinan nih. Gradually jadinya ya. Iya, kemarin ada keyakinan wah akan naik Akan tinggi nih 50 basis 50. point, tapi sekarang jadi di 25 basis point aja. Dan ini sesuai juga dengan perangkat FedWatch milik CME Group yang melakukan konsensus itu tadi. Dan seharusnya itu tadi ya, harusnya ini menjadi rem buat The Fed dengan adanya kejadian dari SVB ini. Mungkin lucunya dari analisa Syafinas adalah dalam perekonomian global dan terutama perekonomian Amerika Serikat ini adalah hal-hal buruk ini menjadi hal-hal baik ya. Iya, Kolapsnya bad bank news ini is a bahkan good menahan news. hawkishnya The Yes. Fed. Lalu kalau misalnya terjadi resesi ini akan juga menahan hawkishnya The Fed. Karena memang hawkishnya The Fed ini implikasinya akan luar biasa terhadap pasar emerging markets juga terutama Indonesia. Begitu menarik. Dan juga tadi kan kalau misalnya disampaikan oleh Syafina sendiri ada berita baik ya. Kalau misalnya seperti yang sudah disampaikan SVB, Signature Bank dan Silvergate Bank ini tidak memiliki direct impact terhadap perbankan di Indonesia sendiri karena memang tidak ada direct credit consumer yang disalurkan untuk technological companies. Berbeda sekali dengan skenario yang dihadapi oleh SVB Perbankan dan Amerika juga Serikat, perbankan ya. Amerika Serikat. Itu berita baik. Lalu kalau misalnya berita balik lainnya dari domestik sendiri apa kalau dari segi Iya. makroekonomi, regulasi dan lain-lain karena kita ketahui capaian dan indikator ekonomi Indonesia juga secara fundamental masih begitu resilient. Iya, jadi hari ini pemirsa baru saja dirilis oleh Badan Pusat Statistik yang mencatatkan neraca perdagangan Indonesia surplus di bulan Februari 2023 di angka 5,48 miliar US dollar dan surplus ini disebabkan oleh ekspor yang lebih tinggi yakni di 21,4 miliar US dollar sementara impornya memang cuma hanya 15,92 miliar US dollar. Nilai surplus di atas ini di atas dari konsensus di mana konsensus hanya memperkirakan 3,2 miliar US dollar. Maka dengan adanya surplus ini artinya Indonesia sudah membukukan surplus selama 34 bulan berturut-turut ya. Dan sebagai catatan juga untuk pemirsa bahwa nilai ekspor Januari 2023 itu di angka 22,31 miliar US dollar atau naik 16,37%. Tetapi sebenarnya turun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya di 6,36% ya. Lalu kalau misalkan kita lihat lagi untuk impornya berada di kisaran 18,44 miliar US dollar atau naik 1,27% secara year on year, tetapi turun 7,15% secara month to month berarti jika kita compare dengan Desember 2022 ya. Jadi memang diketahui ekspor Indonesia ini melemah, sedikit melemah karena memang turunnya harga komoditas serta juga melemahnya permintaan global. Dan pelemahan ini sebenarnya sudah diantisipasi juga oleh pemerintah melalui Menteri Keuangan yang memperingatkan bahwa pemerintah akan memperhatikan penurunan harga komoditas dalam 2 bulan ini ya. Kita bisa lihat ya harga batubara sudah mulai melemah dan beragam penurunan harga lainnya. Dan tidak hanya itu juga pemirsa, hari ini rapat RDG yang diadakan oleh BI dimulai dan besok kita akan mendengarkan langsung kebijakan moneter yang akan diambil oleh BI ya. Dan kita kembali lagi kalau misalkan ngelihat kondisi yang terjadi di Amerika Serikat seharusnya si BI tidak terlalu agresif lagi karena mungkin khawatir juga itu bisa terjadi juga pada perbankan di dalam negeri. Tapi ya kita akan menanti bagaimana keputusannya besok ya. Dan juga mungkin sejalan dengan perkataan di rapat Dewan Gubernur pada Januari dan Februari lalu bahwa kenaikan 225 basis point dari BI 7 Days Reverse Repo Rate yang sudah diadakan oleh BI dari Juli 2022 ini sudah memadai. Karena kan memang secara inflasi juga masih dalam target dan juga kalau kita lihat nilai rupiah juga masih cukup stabil bahkan juga tadi berhasil menguatkan di 15.300. Masih dalam rentang yang
yang cukup prudent dan juga masih robust tersendiri. Kalau kita lihat itu tadi dari segi untuknya RDG dan lain-lain dan juga tentang cadangan tentang neraca perdagangan. Lalu bagaimana dengan prospek ekonomi Indonesia sendiri secara makro dan lain-lainnya? Iya, ini juga melengkapi sentimen baik dari dalam negeri karena Sri Mulyani optimis jika Indonesia akan tumbuh di atas 5% pada kuartal 1 2023 ya. Kita sudah mau menyambut akhir bulan Maret. Ekonomi Indonesia sebenarnya sempat melemah pada kuartal keempat 2022 di 5,01 setelah tumbuh 5,73% pada kuartal 3 2022. Tapi sempat anjlok karena memang akhir tahun yang seharusnya ini menjadi pertumbuhan, tetapi memang ada sesuatu hal yang terjadi di Indonesia sehingga akhirnya penurunan. Dan pertumbuhan ekonomi ini memungkinkan perusahaan untuk menargetkan penjualan dan laba yang lebih tinggi. Dan kondisi ini tentu saja akan menguntungkan investor di bursa saham. Jadi statement yang baru saja dikeluarkan oleh Sri Mulyani ini hopefully bisa membawa dampak baik bagi Jadi dalam malah negeri. begitu banyak kabar baik ya dari domestik sendiri dan juga dari perekonomian Indonesia. Memang jadi ternyata Lagarde-nya itu adalah faktor eksternal ya dari global yang masih Dan begitu uncertain tersendiri. pemberat ini bukan hanya terjadi hari ini, sejak awal Maret sejak sebenarnya awal ya, Maret jadi ya. pemberat. Tetapi ya itu dia tadi, nggak bisa kita menghilangkan bias-bias ini ataupun sentimen-sentimen yang datang dari luar untuk mempengaruhi psikologis kita, karena pasti kan ada kekhawatiran. Ada kekhawatiran karena either way pasar keuangan juga sangat-sangat contagious juga apa yang terjadi di Amerika Serikat juga akan tertular ke emerging market seperti Indonesia. Lalu bagaimana dengan sektoral? Karena juga tadi Anda menyebut kemarin imbas dari panic selling-nya karena SVB, Signature Bank, dan Silvergate Bank itu ternyata juga finansial langsung ambles luar biasa dan menjadi Lagarde utama kemarin ambles 2,14% secara overall IHSG. Secara sektoral sendiri pergerakan IHSG Anda menakarnya seperti apa dalam bursa domestik? Iya, kalau misalkan kita lihat hari ini memang sempat di sesi satu tadi seperti yang saya sampaikan, perbankan itu sempat menjadi pompa bagi IHSG, tetapi ternyata tidak juga setelah akhirnya ditutup melemah di kisaran 0,19% tadi perbankan. Tapi kalau kita lihat sisi lainnya, ini adalah musim bagi-bagi dividen bagi para perbankan khususnya BUMN. Kemarin beberapa bulan lalu kita sudah dengarkan BRI yang membagikan 26,4 triliun rupiah kepada investor dan 14,05 triliun rupiah kepada negara. Kemarin kita juga baru saja mendengarkan 24,7 triliun untuk investor dan 12,84 triliun rupiah untuk negara. Nah, hari ini BNI juga akan melakukan RUPS. Kalau kemarin kita dengarkan BMRI, RUPS selain menginformasikan dividen yang akan diberikan, tetapi juga kan menginformasikan terkait direksi dan juga jajaran komisaris yang berubah. Kita juga masih akan menantikan nih bagaimana dan berapa besar yang akan dibagikan dari BNI karena RUPS-nya baru hari ini dan harusnya ini juga bisa menjadi sentimen baik untuk perbankan karena ya tadi data-data dalam negeri kita masih cukup bagus, masih cukup ciamik, masih cukup kuat sehingga harusnya pergerakan perbankan ataupun sentimen dari luar tidak begitu signifikan harusnya mempengaruhi kita ya. Dan kita lihat hari ini BBCA hari ini stagnan ternyata ya. Dan Bank Mandiri Berhasil masih menguat malah ya. Iya, Bank Mandiri menguat. Biasanya kalau habis bagi-bagi dividen tuh ada Langsung ngedropnya ada dulu tuh, tapi sentimennya. sekarang terapresiasi. Tapi kemarin sempat anjlok pas habis rilis dari dividen dan direksi komisaris informasinya dikeluarkan. BRI melemah 0,21%, BNI yang baru saja mau RUPS hari ini masih terpantau menguat di 0,28%. Dan tidak hanya ini aja, yang menarik juga untuk dibahas adalah komoditas. Kita tahu ya bahwa tahun lalu batubara itu menjadi permata ibaratnya bagi dalam negeri gitu. Bukan lagi batubara kemarin berubah komoditas. menjadi hal yang sangat dinanti. Makanya ada sebutan windfall commodity di tahun lalu. Dan walaupun sekarang harganya sudah mulai menurun pelan-pelan bahkan sudah di bawah 200 US dollar per ton, tetapi kebijakan hilirisasi yang dikeluarkan oleh pemerintah tampaknya membuat banyak perusahaan-perusahaan tambang di dalam negeri mulai melakukan aksi korporasi seperti IPO. Kemarin kita sudah lihat ada Hilken yang juga melakukan IPO dan menargetkan dana 500 miliar rupiah. Lalu sesaat lagi kita akan menantikan Harita, ini dari sektor nikel. Nikel akan IPO dan menargetkan 15 triliun rupiah. Lalu juga akan ada Aman Mineral. Ini tembaga, perusahaan tembaga yang akan menargetkan kurang lebih 9 triliun rupiah. Artinya selama ini mungkin perusahaan dari komoditas-komoditas ini merasa sangat sulit untuk mendapatkan pendanaan dalam rangka membuat shelter dan juga
perkembangan dari perusahaan, tapi sekarang ada langkah baru yang bisa Hilirisasi. diambil ya dari adanya kebijakan hilirisasi, akhirnya mereka memutuskan untuk melakukan IPO. Dan kita lihat sekarang Ya. pergerakannya untuk hari ini, Bayan Resources ini terpantau stagnan, Indika, Adaro, dan Harum cenderung koreksi, dan untuk Hilton sendiri terpantau masih terapresiasi Wow. cukup tinggi ya, Di di 9,89%. 9,89%. Sementara Bumi Resources juga di 1,63%. Kurang lebihnya itu dari pergerakan pasar hari ini, Jadi Ade. sebenarnya kalau dalam analisanya Syafinas juga kalau saya mengatakan ya dalam hal domestik ada begitu banyak kabar baik dan begitu banyak optimisme ya dengan ada regulasi hilirisasi lalu juga perbankan juga masih begitu solid. Dari Bank Indonesia sendiri moneternya juga sudah begitu prudent dengan tetap menahan di 5,75% dan tidak memberikan beban tersendiri ya terhadap pelaku Betul. usaha dan juga pelaku pasar. Namun memang lagarnya adalah faktor eksternal. Kita lihat bersama bagaimana hawkishnya The Fed ini akan terus berlangsung. Kalau tadi Syafinas bilang kenaikannya mungkin di Maret ini 25 basis poin, namun juga yang terpenting adalah sampai kapan ini hawkishnya The Fed akan terus Yes. berlangsung karena itu akan menjadi titik balik dari penguatan IHSG sendiri. Terima kasih banyak Sama-sama, analisanya Ade. Syafinas begitu mendalam. Terima kasih banyak.